Halo semua, selamat datang di podcast Ngobrol bareng PPS. Ngoting, ngobrol yang penting-penting. Tempat ngobrol dan seru tentunya di dunia otomotif. Kali ini, gua kedatangan tamu spesial. Wanita muda, cantik, dan energik. Narasumber kami yaitu adalah Kak Meli. Hai Kak Meli, Halo, selamat siang apa Om kabar? Bayor. Sehat. Om Bayor Alhamdulillah, gimana? alhamdulillah sangat Sehat? sehat sekali, sangat Baik. baik kayak gitu. Ya Kak Meli, Mm-mm. Kak Meli, Kak Meli kan sudah mengikuti di dunia otomotif ya, tentunya di komunitas. Sebelumnya perkenalkan diri dong Kak Meli kepada sobat-sobat PPS nih yang lagi Oke. nonton nih. Ya gimana? Sebelumnya saya Meli, perwakilan dari Toyota East Indonesia. Mungkin kalau kesibukan saat ini, saya pekerja swasta di salah satu perusahaan konstruksi oil dan gas Oh, gitu. mantap nih, sobat PPS, keren nih. Wanita muda, energik dan semangat. Iya. Makasih Om. Oke, Kak Meli, kita langsung ke topik aja untuk Mm-mm. pembahasan komunitas nih. Yang Mm-mm. pertama tentunya eh, kapan sih Kak Meli ini eh, mengikuti atau menggeluti komunitas di Toyota East Indonesia itu mulai sejak kapan tuh biasanya? Mulainya dari kapan? Mungkin kayaknya dari tahun 2021 deh, itu awal pertama kali beli si mobil is gitu, karena buat keperluan, dulu sih niatnya buat keperluan kuliah adikku gitu kan. Cuman di tahun segitu kan ternyata memang pas lagi ada COVID dan segala macam gitu. Jadi mulai pertama kali joinin si Toyota Is itu karena uh, di tahun 2021 karena keperluan pribadi sebenarnya Oh gitu. gitu. Terus kita cari-cari, ternyata kita nemu pertama kali tuh kayak nemunya di Facebook gitu deh. Ada satu komunitasnya gitu. Terus kita join, ya udah sampai sekarang gitu. Itu membernya udah banyak atau masih berapa? Seberapa gitu? Waktu awal-awal di Facebook sih nggak merhatiin jumlah Ah, membernya ada berapa gitu. hmm. Cuman karena kita tahu kalau is ini tipikal mobilnya yang CDU atau yang completely built up gitu kan, jadi ya udah nih kita cari rekan-rekan lain yang mungkin nantinya akan bisa membantu kita kalau seandainya si mobilnya ada kendala gitu. Dan memang kan dari komunitas ini banyak, sedikit banyak, lebih banyak sih membantu kita kalau seandainya mobilnya ada kendala gitu. Nah, sobat, keren banget nih yang mau bergabung atau mau join di komunitas ya. Syaratnya tentunya punya mobil yang mereknya ya sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Jadi misalkan Toyota Ace ya masuknya ke Toyota Ace atau Vios Club atau ke Vios Club kayak gitu. Oke, Meli, ini keren banget sih sejauh ini tentang komunitas ya. Jadi uh, selain itu nih, boleh dong kita mau tahu sih biasanya kalau di komunitas itu apa aja sih kegiatannya. Selain nongkrong ya, kan kebanyakan nongkrong nih yang kita tahu ya kok sobat ya. Jadi apa aja sih yang sering dilakukan di komunitas itu apa aja? Kalau kegiatan komunitas Toyota Is Indonesia sendiri sih mungkin kurang lebih sama dengan komunitas lain gitu. Jadi kita suka ada kopdar atau kita ada halal bihalal kayak gitu-gitu. Terus kita sih udah beberapa kali itu ngadain touring atau halal bihalal gitu ya. Jadi kita waktu itu pernah ke Pandeglang Oh gitu. di tahunnya lupa. Lupa. Sering touring kayak ini Kamel ini. Jadi saking banyaknya touring atau kegiatan setiap weekendnya ya terutama ya. Kalau biasa kalau 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 apa sih namanya kalau kumpul nih setiap minggu atau setiap bulan sekali atau gimana nih kalau di Toyota Is ini tersebut? Kayaknya jarang sih, lebih ke tahunan gitu. Jadi Oh, kayak misalkan halal bihalal kayak gitu, gitu sih. kalau untuk yang kopdarnya hampir setiap bulan atau sebulan dua kali atau setiap minggu atau gimana? Belum tentu juga. Belum tentu juga sih. Oh gitu ya. Karena kan memang uh, ya kan memang mobilnya, unitnya itu kan sedikit Iya, jumlahnya. agak rare nih, sobat Iya. PPS. Apa sih namanya? Toyota ini adalah komunitas yang mobilnya ini agak rare. Jadi memang hanya orang-orang tertentu ya kalau kita lihat ya. Jadi memang susah nyari teman-teman lagi yang punya Mobil sejenisnya ya. Oh iya, benar, gitu. benar, benar. Oke, siap Kameli. Oke, Kameli, biasanya apa sih ini kesan dan kesannya nih biasanya kalau di kopdar atau misalkan kumpul-kumpul nih selain nongkrong, selain halal bihalal atau misalnya selain ya bercanda gurau apa sih
kesan paling serunya nih kayak gitu. Iya. Kayaknya yang pernah saya ikutin waktu itu kita pernah halal bihalal di Sentul. Jadi kita dengan beberapa teman-teman dari Toyota Ice Indonesia kita sewa satu villa itu di sana. Jadi ya kegiatannya sih bersama keluarga ya. Jadi nggak cuma anggota satu anggota Iya, doang, satu anggota member aja ya. Jadi para istri kayak gitu ya, anak semua datang semuanya. Wah, tuh sobat. jadi emang kalau saya rasa di Toyota Ice Indonesia ini lebih ke keluargaan sih. Jadi nggak cuma perorangan, misalkan suaminya aja Iya. sisinya di rumah juga gitu. Jadi kita ajak istri dan anak-anaknya juga supaya kita sama-sama kenal siapa aja Satu sih sama lain ya. membernya, gitu. Betul, betul. Yang saya ketahui selain buat nongkrong ya, itu adalah membangun circle ya. Karena komunitas kan ngumpul banyak tuh. Iya. Jadi mungkin membershipnya adalah punya usaha atau bisnis apapun tuh juga ngeling ya. Kayak gitu kurang lebihnya ya. Jadi Iya. benar-benar membangun circle untuk bisnis ke depannya kayak gitu sih kalau saya tahu ya. Tuh, dengerin sobat PPS ya. Kalau yang mau touring tuh ajak suaminya, ajak istrinya atau anaknya. Jadi nggak cuma sendiri. Ya Melia, Iya. ya. Jadi nggak akan ada kecurigaan gitu karena kan semuanya ikut. Ah, mantap, mantap. Oke. Kak Meli, biasanya kalau mobil Toyota sendiri apakah ada modifikasi khusus nih buat para membership misalkan ya untuk supaya apa sih tampilnya tuh lebih kece tuh ada nggak kayak gitu sih spesifikasinya? Kalau di Toyota i sendiri sih kayaknya nggak ada spesifikasi harus mobilnya seperti apa gitu kan. Yang penting eh, pernah dia punya mobil dan Toyota i sendiri tuh kayaknya beberapa membernya sudah ngelepas mobilnya gitu. Oh gitu. Tapi kita masih menjalin silaturahmi gitu. Jadi ketika kita punya acara halal bihalal nanti teman-teman yang lain yang mobilnya udah kelepas bisa join kita juga gitu. Jadi nggak harus bawa unitnya untuk bisa join di Toyota Is. Oh gitu. Oh jadi nggak putus ya? Enggak. Tuh sobat PPS. Jadi silaturahmi itu bisa di mana aja dan kapan aja. Siap. Thank you banget nih Kak Meli nih udah berbagi tips selama di komunitas yang digelutinya. Tapi keren sih sejauh ini. Yang gue mau sampaikan adalah biasanya tuh komunitas itu atau membership itu bisa kan diganti oleh kaum laki ya. Nah ini perempuan juga bisa mandiri lagi. Dan ini dapat Belum. oh belum dapat. Iya. Kayak ini belum berkuat. Masih sih jalan. Siap. Oke, Kamila tinggal di mana? Domisilinya ada di apa namanya? Cipondok. Oh, Cipondok. Oh, Di Cipondok. belakangnya. Di Lake City. Oh, di Tasik. Di belakangnya tapi. Oke. Iya, jadi kalau sama ayat ke situ gabung juga Di Toyota di Is. Tontenis. Apa Iya. satu mobil rame-rame Contoh itu gimana? Satu mobil kalian. mobil rame Iya. ya. Oke, siap. Jadi gini, memang saya kenal beliau kalau sebelum apa sih namanya COVID ya, di tahun 2014an, Mas Des itu memperkenalkan saya adalah dengan mobil Toyota Is. Makanya saya bilang ini mobil sangat jarang sekali gitu. Apakah ada komunitasnya? Ternyata ya ada gitu fisiknya. Kebetulan memang ayat di sini sering apa sih namanya? Sering informasikan saya bahwa Bang ini ada gathering baik nggak atau mau ini nggak mau gabung nggak teman-teman. Sayangnya saya nggak ada unitnya nih, cuma unit lain kan gitu. Saya bilang nggak apa bisa kita aja. Tapi sejauh ini overall sih keren komunitas tersebut ya. Jadi tentunya banyak nilai positifnya. Iya. Ya kan membangun komunitas, membangun silaturahmi tingkat tinggi nih, jadi keren banget itu. Full. Nah, ini buat teman-teman pendengar yang mau mulai bergabung di komunitas otomotif, apalagi komunitas Toyota, ini ada tips dan pesan yang mau Kak Meli sampaikan. Kita tanyain yuk, Kak Meli, tipsnya apa nih buat pendengar atau yang mau join nih di komunitas lain, misalkan nggak harus is ya. Jadi apa nih buat para member baru lah? Apakah syaratnya harus mempunyai mobil dengan spesifik tersebut atau gimana? Atau hanya modal diri aja? Gimana nih Kak Meli? Mungkin kalau di komunitas lain saya kurang paham ya Iya. harus punya unitnya atau enggak. Iya. Kalau seandainya di Toyota i sendiri sih, setahu saya ya karena memang ada beberapa yang sudah ngelepas mobilnya dan masih ikut silaturahmi bareng kita ya silahkan aja untuk bergabung gitu. Yang penting sih bisa saling menghargai antar sesama Member ya? member gitu.
Siap, siap, siap. Tuh, buat sobat PPS lagi yang punya unit kendaraan Toyota Is bisa bergabungnya. Ada IG-nya ya, Toyota Is atau gimana? Atau ada ininya? Kayaknya di WhatsApp grup deh. Oh gitu. Oke, siap, siap. Kameli sebelumnya memang apa sih pecinta salah satu produk mobil Toyota atau memang lebih ke Toyota Is-nya nih? Apa gimana? Apa karena Toyota Is bentuknya imut banget nih, small kecil-kecil tuh apa gimana nih? Awalnya karena si Toyota Is-nya aja sih gitu. Apa karena apanya? Lebih nyaman mobilnya kah atau fiturnya lebih keren atau langkanya? Apa gimana nih? Ya. Sebenarnya satu, pertama langka. Hmm. Kedua, meskipun tahunnya lama, jadi Toyota Is punya pribadi itu tahun 2005. Cuman kalau seandainya dibawa di jalan, itu mobilnya masih antep. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi Apa sih namanya? Stabil lah ya. stabil, mobilnya stabil, bodinya nggak ringkih gitu. Oke. Terus dan mobilnya karena tipenya hatchback itu jadi masih up to date dengan mobil-mobil yang sekarang, meskipun dia tahun 2005 itu nggak kelihatan kalau seandainya mobilnya tahun 2005 gitu. Tuh sobat, keren kan? Mobil lawas tapi fiturnya canggih. Yang penting safety yang kalau dibawa nih kan gitu. Ya Kameli, gue mau tanya lagi nih. Yang paling berkesan selama Kak Meli pakai mobil Toyota Is itu apa? Kok cinta banget tuh sama mobil? Sampai nggak lepas-lepas. Apa misalkan apa sih namanya? Atau nggak mau ganti ke produk yang lain atau gimana gitu? Atau merek lain? Karena tadi yang pertama dia langka, jadi kalau seandainya mau nyari lagi pasti susah. Terus kan kita dari awal sampai sekarang kan udah banyak keluar gitu untuk perawatan dan segala macam. Oh gitu. Terus mungkin yang paling berkesan sih banyak gitu ya. Jadi mobil ini meskipun kecil, mini, mungil gitu, untuk tahanannya sih lumayan oke. Jadi dia udah pernah jalan dari Jakarta sampai ke Jawa Timur. Oh gitu. Oh Iya. udah melalang buana tuh mobil. Mobilnya sudah melalang buana jauh, jadi meskipun kecil tadi yang saya bilang karena mobilnya antep dan enak dibawa jalan, itu ya nggak begitu banyak kendala sih setelah emang banyak modifikasi mesin dan segala macam kayak gitu. Terus yang paling berkesannya mobilnya kuat, jadi mungkin kelihatannya kecil dari luar, cuman sebenarnya dalam kabinnya itu lumayan gede sih. Oh gitu. Di kabin keduanya itu lumayan spesial, lumayan lebar, jadi mungkin normalnya bisa dimasukin 4 orang, maksudnya supir, samping supir, 2 belakang gitu. Cuman waktu itu pernah kita bawa waktu lagi ke Sentul, itu di belakang itu ada 4 orang, jadi di satu mobil 6 orang dan masih bisa nanjak dan masih mulus gitu. Wah. Jadi Tuh nggak dibenerin tuh. Kapasitas mobil yang kecil mungkin hanya kapasitas buat 4 orang, dimasukin 6 orang, walah. Tapi kuat tuh mobil. kuat. Irit apa boros tuh mobil? Kalau aku pribadi bilang sih bisa dibilang irit ya. Irit tuh sob. Jadi walaupun kecil mungil, sering melalang buana, tapi irit loh tuh mobil. Nggak mau dijual? Berani buka berapa? Iya bener banget tuh berarti apa ya. Kameli, Toyota Is-nya sekarang ini masih dalam keadaan standar atau sudah modifan? Kalau boleh tahu apa sih yang dimodif, apa aja tuh? Sebenarnya udah banyak yang dimodif ya gitu. Jadi kita yang paling parah sih waktu itu karena laka. Oh laka tuh. Tapi bukan kesalahan saya, bukan. Itu kesalahan motor. Jadi dia saya lagi di jalan yang benar, terus dia ngambil dari kiri ke kanan, saya nggak sempet ngerem gitu. Jadi ya udah kita tabrak depan, akhirnya bumper depannya itu kita harus ganti. Oh gitu. Dan karena mobil Is ini kan mobil susah nyarinya, jadi cari bodinya juga susah banget. Untuk nyari si bumper depannya tuh kita harus nyari ke kayak kuburan mobil. Oh gitu, jadi kayak apa sih namanya? Kalau di komunitas gitu nggak ada yang jual apa sih namanya barang-barang second gitu ya? Kita sudah tanyakan lewat komunitas kan, cuman nyari yang sesuai itu susah. Akhirnya ketemunya di daerah BSD, di tempat mobil-mobil lama gitu. Itu kita baru dapat sih cupnya. Terus karena headlampnya rusak juga, jadi kita ganti headlamp. Saya lupa dua-duanya atau satu. Oh gitu. Terus pelek ganti nggak pelek? Pelek sih
kayaknya nggak ganti. Oh, pelek tuh bawaan tuh, standarnya kayak gitu. Kayaknya sih dari awal kayaknya itu saya belum gitu. pernah Iya. menemukan Pelek original ya. originalnya. Iya. Oh, Terus apa lagi ya? Lampu belakang kayaknya juga ganti. udah ganti. Kalau untuk kabin interior audio itu ada yang diganti-ganti nggak? Kayaknya audio ganti sih. Oh, diganti ya. Oke. Mantap tuh sob. Jadi udah banyak yang diutak-atik. Nah. Oke, Kak Meli, kira-kira ada nggak nih yang Kak Meli udah modif nih mobilnya, tapi menyesal nggak sesuai ekspektasi itu ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada ya. Jadi Nggak ada. setiap modifikasi sih memang hasilnya jauh lebih baik gitu. Oh gitu, jadi udah dipikirkan matang-matang ya? Sudah, apalagi kalau udah masuk ke PPS ya kan udah di coating, hitamnya makin menyala. Terharu saya. Thank you banget nih. Iya. Iya. Coba tuh, walaupun modifnya mahal, wajib ke PPS loh. Ya. Jadi warna hitamnya makin menyala, lebih terawat sih gitu kan, karena mobilnya kan lebih lama kan gitu. Jadi biar nggak kelihatan kusam. Jadi nggak apa-apa sekali di coating atau dipoles di PPS. Siap. Thank you banget nih Kak Meli. Mantap. Ya. Oke, Kak Meli. Kak Meli kan masih belia nih. Masih muda, energik. Iya. Masih muda loh Kak Meli. Kak Meli, kenapa sih Kak Meli ini memutuskan untuk bergabung di komunitas yang mobil-mobil lawas itu? Zaman sekarang kan banyak yang apa sih namanya? Muda-muda ya, kok ganteng tuh ya, atau cici-cici tuh. Biasanya kan mereka dengan komunitas atau dengan jaringan mereka kan mobil-mobil yang sport ya kan. Itu keren lah, dipandang lah. Jadi kenapa milih untuk mobil-mobil yang lawas ini? Selain dari tentunya apa namanya solidaritas yang tinggi ya, itu pasti umum. Apa nih? Alasannya kenapa join ke komunitas IS Iya. itu ya karena kita punya mobil IS gitu. Oh gitu. Dan Ya benar, ya benar, ya. dan kenapa enggak join ke klub lain, mungkin ke mobil-mobil yang lebih up to date gitu Ya. kan, tahun 2020 sampai ke atas itu mungkin belum, mungkin nanti kalau seandainya sudah ada unitnya mungkin nanti bisa bergabung ke klub-klub atau komunitas-komunitas lain. Oh gitu. Oh jadi harus menyesuaikan juga ya. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan buat Kamel ini yang seusianya beliau kan lagi membangun untuk circle ya. Jadi untuk apa sih namanya? Memperbanyak teman tentunya ya. Iya. Oke. Mantap dah pokoknya dah. Oke, Kameli ini ada apa sih namanya? Pertanyaan terakhir nih buat para member yang baru nih. Kira-kira ada syaratnya nggak sih kalau mau bergabung di komunitas Toyota IS Indonesia? Apa nih syaratnya? Kalau boleh tahu nih. Mungkin kalau syarat bergabungnya itu nggak begitu banyak, nggak begitu strict gitu. Mungkin yang penting punya unitnya, terus laki-laki atau perempuan usia berapapun silahkan bergabung, kayak gitu sih. Itu aja, nggak banyak kok. Keren banget ngobrol bareng sama Kak Meli. Sudah kasih tahu informasinya, insight-nya seru banget nih pokoknya. Buat kalian para member atau komunitas lainnya, tetap solidaritas ya tentunya ya Kak Meli ya. Tentunya gua mau ucapin terima kasih kepada Ketua Umum Pusat ya, Toyota IS Indonesia dan jajarannya, capture-nya, sweeper-nya, dan lain-lainnya, terutama ya buat Ayah Tris nih yang udah apa sih namanya mempertemukan Kak Meli dan saya, itu keren banget. Mungkin buat teman-teman pecinta mobil, otomotif dan lain-lain, nggak harus punya mobil, mungkin motor bisa juga. Kalau seandainya mau mobilnya, kendaraannya lebih terawat, lebih terlihat bagus untuk dilihat, mungkin bisa langsung datang aja ke PPS yang ada di Joglo gitu. Oke, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang komunitas Toyota IS Indonesia, bisa hubungi Kak Meli atau Ayah Tris. Terima kasih sudah dengerin ngobrol PPS Ngoting, ngobrol yang penting-penting. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema yang menarik tentunya di seputar dunia otomotif. Keep driving. PPS! Where every details count.